Oke, saya akan berbagi layar. Bagaimana? Sudah masuk? Oh, sedang Oke, perhatikanlah pada kesempatan ini kita akan membahas menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang bentuk kuadrat dengan linear dan kuadrat dengan kuadrat, ya. Coba saya perhatikan. Oke. Misalnya ini, saya buat soal seperti ini, perhatikan semua, ya. Ya. Halo? Terdengar suara saya? Halo? Ya, dengar ya? Pak, dengar. Oke, perhatikan. Ini mengulang materi SMP, tapi melanjutkan ya, mengulang dan melanjutkan. Misalnya soal gini, tentukan ya, misalnya sebuah soal gini, tentukan daerah penyelesaian, tentukan daerah penyelesaian ya dari, misalnya saya ambil yang bentuk kuadrat dan linear, misalnya y lebih dari sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2. Dan yang linearnya misalnya saya buat 4x ditambah 3y lebih dari sama dengan 12. Nah, kita akan menggambar. Jadi, kalau ada soal tentukan daerah penyelesaian, maka murid harus menggambarnya. Oke, untuk menggambar ini saya buat langkah-langkah seperti ini. Perhatikan, kita jawab ya. Oke, yang pertama adalah menggambar daerah. Nah, kita anggap persamaan dulu ya. Y sama apa? X kuadrat dikurangi 4x ditambah 2. Ini adalah gambar nanti gambarnya gambar kurva parabola ya. Gambarnya ini adalah kurva parabola ya. SMP sudah pernah kurva parabola ya. Nah, untuk menggambar ini adalah saya buat dengan cepat. Langkah pertama adalah menentukan XP dulu. Ya, XP itu sama dengan min B per 2A untuk koordinat titik balik. Min B per 2A. Oke, dari sini berapa nilai ABC-nya? Dari sini berapa nilai A? A, B, C. Berapa nilai A-nya? Ayo, sama-sama. 1. A-nya 1. B-nya? Min 4. C-nya? 2. Jadi bentuknya umumnya adalah Y sama dengan, bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi koefisien X kuadrat ya disebut dengan nilai A. Koefisien dari X disebut dengan B. Konstanta disebut dengan C ya. Nah, jadi tentukan dulu. Oke, sekarang rumus XP min B per 2A ya. Min B per 2A ya. Min B per 2A. XP min B per 2A. Berapa B-nya tadi? Berarti min berapa? Min 4 per berapa? 2 kali 1 sama dengan berapa? 4 dibagi 2 berarti 2 ya. Oke, untuk menggambar parabola untuk mempercepat karena kita ini adalah menentukan daerah penyelesaian, maka butuh menggambar bagaimana dengan cepat dan praktis ya. Oke. Ini saya buat seperti ini, buatlah tabel ya, 5 kolom. Ganjil minimal 5, ganjil itu 7 ya. 5 7 gitu ya. Saya buat 7 kolom aja ya. Perhatikan semua cara buat kolomnya.
Di tengah-tengah ini adalah sebagai XP-nya. Ini adalah sebagai XP di tengah-tengah. Ini saya buat lagi 1, 2 ya. 1, 2 ya. Ini sebagai X, ini sebagai Y. XP-nya tadi berapa? 2. Nah, 2 tetapkan dulu. Ya. Ini kan sudah ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena parabola itu sifatnya simetris, maka ini titik baliknya. X-nya 2, maka di sebelah kanan 2 berarti 3, ini 4. Ini berapa? 1, 0, min 1. Nanti gambar parabola simetris. Ya. Oke. Coba kita hitung. Masukkanlah nilai X dan Y. Jadi tabelnya adalah ini. Banyak. Ya. Jadi ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini di tengah-tengah. XP-nya. Kalau XP-nya 2, X-nya 2, berapa Y? Masukkan ke persamaan ini ya. Jadi untuk mencari XP, diketahui XP sama dengan 2. Ya. Mencari Y, gunakan rumus soalnya. Berarti 2 kuadrat jadi berapa? 4. Dikurangin 8. Ditambah 2. Ke sini. 2 kuadrat kan 4. 4 dikali min 4 kali 2 berarti min 8 tambah 2. Berapa hasilnya? 4 dikurangi 8 tambah 2 berapa? Halo? Ayo kok enggak kedengaran suara? 4 dikurangi 8 tambah 2 berapa? Halo? Loh. Min 2. So kan direspon ya, direspon jangan diam min 2. Oke. Sekarang saya masuk 1. Masukkan 1 ke sini berapa hasilnya? X-nya 1 berapa hasil Y-nya? Jadi masukkan X1 dimasukkan ke persamaan ini. Ya. Untuk menghitung nilainya. Oke, berapa? 1 dikurangi 4 berapa? Min 3. Min 3 tambah 2. Min 1. Ini min 1. Pasti ini juga min 1. Ya. Coba aja mas. Ini kan simetris. Parabola itu simetris. Itu makanya saya buat di tengah. Coba masukkan 3. Betul nggak min 1? 3. 3 kuadrat berapa? 9. Ya. 9 tambah 2. 11. Ya. Lalu min 4 kali 3 min 12. Berarti 11 dikurangi 12 adalah min 1. Kalau X-nya 0. Ganti semua X dengan 0. Ini 2. Ini juga pasti 2 hasilnya. Itu keunggulannya kalau tabelnya saya buat seperti cara tabel. X-nya min 1. Kalau X-nya min 1 berapa? X-nya min 1. Berarti min 1 kuadrat 1. Min 4 kali min 1 berarti 4. 4 tambah 1 5. 5 tambah 2 tuh 7. Nah, berarti gambar untuk parabola sudah selesai, tinggal kita buat nanti gambarnya. Yang kedua adalah menggambar untuk garis. Ini persamaan ini 4x. Kita buat persamaan dulu. 4x tambah berapa? 3y sama dengan 12 ya. 4x untuk membuat gambar garis ini ya banyak ini. Mau kamu ubah dulu y sama dengan boleh atau langsung juga boleh ya. Ya. Cukup membuat 3 kolom atau untuk X dan Y ini kolomnya, kolom untuk judulnya, kolom untuk X, kolom Y ini 2 titik aja. Untuk menggambar garis kan dibutuhkan 2 titik. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 berapa Y-nya? Kalau X-nya 0, berarti Y 12 bagi 3 berarti 4. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0 berarti 12 bagi 4 di 3. Nah, udah. Jadi langkah kita untuk menggambar data untuk menggambar parabola sudah selesai. Sekarang coba kita buat sketsanya ya, perhatikan. Nah, dalam hal ini coba saya koordinatnya saya buat nanti kamu menggunakan skala yang benar ya. Saya tidak menggunakan skala yang benar di sini ya.
Oke. Berarti X-nya bergerak dari ada 1 ya, 2 ya, dikira-kirakan aja nanti kalau kamu pakai penggaris biar lebih rapi. 3, 4 ya, 5 nggak apa-apa. Jangan lupa membuat kalau menggambar manual sumbu X, sumbu Y ya. Lalu di sini ada min 1, min 2. Oke, gambarlah parabolanya. Ada titik berapa? Nah, titik baliknya adalah 2, min 2. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lalu di sini ada min 1, min 2. Perhatikan ini kamu buat skala yang benar nanti ya. Saya yang buat sketsa saja. Nah, sekarang kita menggambar parabola. Parabola dulu yang lengkap ini. Berarti melalui hubungkan semua titik. Titik baliknya berapa ini? 2, min 2. Ambil tengah 2, min 2. Berarti ada titik di sini. Nah, titik 2, min 2. Terus berapa lagi? 3, min 1. 3, min 1 ya. Lalu 4,2. Ada 4,2. Nah, ini berapa? Ini 5 ya. Ini berapa tadi? 5 ya? Ya, ini 5. Ya, 5,7. Ya, ini 5,7. Lalu yang lain berapa ini? 1, min 1. Ada 1, min 1. 2, min 3. 1. Oh, ini 3, min 1 ya tadi ya. Sorry, ini 3, Iya, Pak, min 1. tadi salah. Ya, 3, min 1. Yang ini 3, min 1. 3, min 1. Ya. Ini 3, min 1. Berarti X-nya 3, Y-nya min 1. Nah, ini 3, min 1. Lalu ada berapa? 1, min 1. Berarti ini. Ya. Ini 1, min 1. Ini 3, min 1. Terus ada 0, berapa? 0,2. Ini 0,2 ya. Lalu berapa lagi? Min 1,7. Nah, jadi ini saya gambarnya di sini. Nah, sekarang gambarnya adalah gunakan ya kurva mulus, hubungkan semua titik dengan kurva mulus yang ini ya. Nah, ini. Nah, kan gambar parabola ya. Coba nanti kamu gambar kira-kira seperti ini. Lalu ya kira-kira itu lah ya, buat yang rapi ya. Ya. Ini kan saya nggak rapi gambarnya. Kalau mau dipertebal lagi nanti, nah seperti ini. Ya. Nah, ini gambar. Y sama berapa ini? Y sama dengan X kuadrat dikurangin 4X ditambah 2 ya. Oke. Sekarang kita akan gambar garis ini. Ini kan gambar ini gambar parabola, ini gambar garis. Untuk menggambar garis dibutuhkan 2 titik yaitu 0,4, 0,4. Ini 0,4 ya. Lalu 3,0, 3,0 ya. 3,0. Saya gunakan ini warna biru ya. Maka gunakan penggaris, hubungkanlah titik itu dengan ini dengan menggunakan penggaris ya. Jadi parabola tadi ini tidak boleh pakai penggaris menghubungkannya. Kurva mulus seperti saya buat tadi. Yang ini harus pakai penggaris, cuman saya nggak bisa gambar pakai penggaris di sini. Nah, ini. Ya. Luruskan terus, ini juga ke atas. Nah, ini adalah persamanya apa? 3X 4X tambah. Oke. Gambarnya sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana menentukan DP-nya? Ya.
Oke, ya. Ini adalah berapa persamaan tadi nih? 4x tambah 3y ya. Berarti kan ini adalah persamaannya, bukan 4x ditambah 4x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, sekarang bagaimana mengarsirnya? Oke, catatan di sini, arsiran, catatan untuk mengarsir ya. Nah, arsir, agar sama-sama kita, maka kita arsir, kalau diarsir termasuk daerah yang, ya. Nah, catatan arsiran, ya. Maka untuk agar ini bersih jawaban kita, maka catatan pertama seperti ini, ya. Arsirlah daerah yang salah. Arsir daerah yang salah. Dalam kurung bukan penyelesaian. Ya. Nanti gambarnya biar kelihatan rapi ya. Arsirlah daerah yang salah bukan penyelesaian. Kedua, ya, daerah bersih adalah penyelesaiannya. Daerah bersih adalah penyelesaian. Ini kesepakatan kita dulu ya. Oke. Sekarang caranya bagaimana? Cara untuk mengarsir bagaimana? Perhatikan saya tulis di sini. Oke. Sekarang lihat gambar yang merah dulu atau gambar garis dulu, gambar garis. Ya, gambar garis. Ya, 4x tambah 3y sama dengan 12 ya. Oke, yang ini. Jadi sekarang kita masuk ke fokus ke sini ya, perhatikan. Nah, ini. Kita akan masuk, ini kan gambar bagaimana menentukan daerah ini. Nah, sekarang karena garis ini tidak melalui titik 0,0, ambillah sebuah titik di luar garis ini. Yang paling gampang adalah 0,0. Karena garis ini kan tidak melewati 0,0. Masukkanlah 0,0 ke pertidaksamaan ini. Berapa hasilnya? 0 ditambah 0 lebih dari 12. Berarti apakah 0 lebih dari 12 benar atau salah? Halo? Halo? Dengar semua? Apakah 0 lebih dari 12? Halo? Salah, Pak. Salah. Perhatikan ya, ini kan tahu salah ya. Kalau tahu ini salah, apa kesimpulannya? Maka dari titik ini ke arah garis ke arah garis ini ya, atau dari garis ini ke arah 0,0 ya. Dari garis ini ke arah 0,0 berarti salah. Kalau salah berarti arsir. Berarti yang benar adalah ke sana. Berarti ini yang kita arsir. Ya. Perhatikan, yang diarsir adalah apa? Daerah yang salah. Nanti DP-nya adalah daerah yang bersih. Nah. Paham sampai sini? Ini saya ulang. Ini kan masukkan 0,0 ke sini. Ke pertidaksamaan ini. 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 12. Ya. Lalu kita masukkan x dan y-nya 0. Berarti 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 12 ya. Lalu 0 apakah lebih dari 12 ya? Salah ya. Sama dengannya nggak usah saya tulis untuk memastikan, kan memastikan tunggal ya. Nah, ini. Berarti 0 lebih dari 12 itu salah. Karena salah dia, berarti dari garis ke arah 0,0 berarti daerah bukan penyelesaiannya. Berarti yang benar itu adalah dari garis ini di seberangnya. Berarti di seberang 0,0 berarti dari garis ke arah 0,0 bukan penyelesaian. Berarti yang benar adalah dari garis ke seberang sini. Paham ya? Oke, sekarang kita akan menguji titik yang sama. Parabola, perhatikan. Parabola ini yang merah juga tidak melalui 0,0. Intinya adalah uji sebuah titik di luar parabola atau di luar garis. Kita uji.
Maka yang saya uji adalah 0,0 paling gampang. Karena titik 0,0 tidak dilalui oleh parabola maupun garis. Oke, sekarang saya uji sini 0,0 ya. Ke pertidaksamaan ini. Ke pertidaksamaan ini saya uji 0,0 ya. Saya masukkan 0,0 ya. 0,0. Oke, kita hitung. Bagaimana hasilnya? Berarti 0 kan Y-nya 0. Lebih dari 0 dikurangi 0 ditambah 2. Berarti 0 lebih dari 2. Ini benar atau salah? Apakah 0 lebih dari 2 juga salah kan? Ya. Salah, Pak. Salah. Maka apa artinya? Berarti dari titik 0,0 dari kurva ini ke arah 0,0 adalah yang diarsir salah. Kalau salah berarti kita arsir ya. Oke, ini saya gambar pakai warna hitam aja ya. Artinya apa? Dari garis ini, dari kurva yang batasan yang ini ke arah 0,0 adalah salah. Nah, ini berarti dari sini ya diarsir ke arah 0,0. Nanti kamu lihat daerah yang bersih itulah menjadi daerah penyelesaian ya. Nah, sekarang sudah kelihatan kan daerah yang bersih? Ya. Ini ada daerah yang bersih. Ini kan ada arsiran. Ya, kalau ini kan parabola diteruskan ke sana semua. Misalnya saya teruskan ke sana, maka daerah bersih adalah yang ini, daerah yang dibatasin ini. Ini ada DP-nya. Itulah sebagai jawabannya. Paham? Jadi kalau ditanya DP-nya adalah yang ini, daerah yang bersih ini. Ya. Coba saya jelaskan dengan cara kurva GeoGebra. Coba ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Halo? Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Coba saya gambar dengan cara GeoGebra. Perhatikan. Ya. Langkah pertama kan harus menggambar kurvanya dulu kan. Y sama yang berapa tadi soalnya? Y sama dengan X kuadrat ya. X kuadrat berapa? Dikurangin 4X dikurangi 4X ditambah 2. 2. Nah, ini gambar parabolanya. Ya. Sama nggak dengan gambar kita ini? Ya. Nah, ini. Gambar parabolanya seperti titik baliknya 2,-2 ya. Nah, ini titik baliknya ya. Ini titik baliknya 2,-2. Oke. Nah, sekarang gambar yang keduanya apa? Gambar garisnya. Ya. Oke, Oke. Ini kan titik baliknya 2,-2 ya. Oke, sekarang gambar keduanya garisnya apa? Garisnya berapa? 4X tambah 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, ini. Oke, ya. Berarti gambarnya kalau mau saya kecilkan gini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi langkah pertama adalah menggambar dulu. Ya. Nah, ini biar jelas. Oke ya. Jadi gambarnya sudah ada ini. Oke, sekarang ya untuk mengarsir. Nah, karena diminta ini kan tadi apa? Uji sebuah titik ya. Oke, saya jelaskan di sini. Ya. Uji sebuah titik di luar kurva ini, lihat. Di kurva ini kan ada titik 0,0 kan di sini ya. Titik 0,0 ini kan semuanya yang ini, yang saya warna merah ini ya. Itu kan di luar parabola maupun di luar garis, berarti boleh diuji. Ya. Diuji. Kalau mau diuji ya, ke pertidaksamaan tadi apa? Pertidaksamanya tadi coba dibaca lagi, pertidaksamaan tadi apa? Y lebih dari sama berapa? X kuadrat ya. X kuadrat dikurangin
4x ditambah plus 2. 2. Yang keduanya 4x ditambah 3y lebih dari sama dengan 12. Tadi karena kesepakatan kita arsirlah daerah yang salah, maka daerah yang bersih adalah daerah penyelesaian. Sekarang coba saya arsir daerah yang salah. Dengan mengubah bentuk ini menjadi kurang dari, berarti yang diarsir yang salah. Coba ya. Saya buat langsung gini biar lebih cepat. Perhatikan. Karena saya menggunakan GeoGebra. Langsung. Yang saya arsir yang salah. Berarti mengubah pertidaksamaan itu saya ubah. Y menjadi kurang dari. Nah, Y kurang dari X kuadrat dikurangi 4x ditambah 2. Nah ini. Betul toh? Inilah daerah yang salah. Gambar kita tadi. Coba lihat tadi gambar kita di sini. Nah ini. Parabola diarahkan ke arah 0,0. Ya. Paham tuh ini? Tadi kan kita uji. Saya ulang lagi di sini ya. Iya. Oke, perhatikan agar lebih paham. Ya, kita uji 0,0 ke sini. Ya. Ya. Ke pertidaksamaan ini. Oke, saya gunakan ini. Oke, ya. Ke pertidaksamaan parabola ini kita uji 0,0. Ya. Uji 0,0 itu di luar parabola. Masukkan lagi, saya ulang lagi, masukkan 0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Karena ini Y, maka ini menjadi apa? 0 lebih dari, ya, apa ini? 0 kuadrat dikurangi 0 ditambah 2. Berarti, ya, tambah 2. Berarti 0 lebih dari 2. Ini kan apa? Salah. Apa artinya? Dari gambar parabola ini ke arah 0,0 adalah salah. Berarti bukan DP. Salah apa artinya? Berarti bukan DP. Ya. Salah. Berarti bukan DP. Kalau bukan DP maka diarsir. Ya, arsir ke sana. Kalau secara manual tadi, ya. Nah, ini. Sama seperti yang sudah warna biru. Paham semua ya? Ya. Nah, ini. Paham, Pak. Oke. Sekarang ambil lagi 0,0 ke ini, ke sini. Ya. 0,0 dimasukkan lagi. Kenapa 0,0 di luar kurva? Berarti 4 kali 0 sudah 0, ya. Ya. Berarti berapa? 0 ditambah 0 lebih dari 12. Berarti 0 lebih dari 12 itu berarti salah. Apa kalau dia salah? Berarti dari garis ini ke arah 0,0 juga salah. Karena dia salah, maka arsir dari sini ke sana. Berarti arsirlah daerah yang salah. Ya. Ini arsir. Nah, sekarang coba saya gambar dengan cepat. Karena diminta adalah arsir daerah yang salah, maka coba saya buat gambar pertidaksamaan ini saya ubah agar diarsir nanti yang salah. Karena gunakan program, maka saya ubah langsung pertidaksamaannya. Ya. Apa itu? 4x ditambah 3y menjadi kurang dari sama dengan 12. Nah, ini lihat. Hasilnya sama persis, ya. Jadi, maka yang bersih ini itulah disebut dengan daerah penyelesaiannya, ya. Jadi, yang bersih ini adalah disebut DP-nya. Maka yang ini adalah DP, ya. Jadi, kalau saya tulis, ya, ini adalah daerah penyelesaiannya. DP. DP itu singkatan dari daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya daerah yang bersih, ya, daerah penyelesaiannya. Silakan, ada pertanyaan? Paham?
Jadi sama saja, ini udah saya gabung parabola dengan garis, nanti ada parabola dengan parabola. Intinya adalah ambil sebuah titik, ya, ambil sebuah titik di luar garis atau di luar kurva parabola, lalu diuji. Kalau kondisinya benar, berarti dari parabola itu ke arah titik itu bersih. Kalau dia salah, dari parabola atau dari kurva itu ke arah titik 0,0, misalnya diuji 0,0, berarti diarsir. Berarti arsirlah yang salah. Jadi kesepakatan, ya, arsirlah daerah yang salah. Jadi diarsir yang salah, berarti yang bersih daerah penyelesaian. Paham ya? Nah, jadi kata kunci adalah arsirlah daerah yang salah. Ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya save dulu, ya.